Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Anak-anak, kita akan memfokuskan materi pelajaran pada pagi hari ini kepada pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Kegiatan belajarnya pada pagi hari ini kita akan memfokuskan juga kepada mengamati tanaman di sekitar habitat dan cara melindungi diri. Yang kedua, menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Anak-anak, pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan mereka. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi di awal tadi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan lingkungan sekitar untuk menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Seperti halnya pada manusia, tumbuhan pun beradaptasi. Sekarang pertanyaan dari Bapak, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Ya, benar. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Habitatnya, tempat tinggal itu sama dengan habitat. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Contoh yang kedua, pernahkah kalian memperhatikan tumbuhan kaktus? Tumbuhan kaktus melakukan adaptasi guna mempertahankan hidupnya dengan cara memiliki duri-duri yang terdapat pada daun. Kaktus juga memiliki kulit yang berbatang tebal dan juga berongga. Hal ini memiliki fungsi agar dapat menyerap air meskipun berada pada jarak yang jauh. Guna melanjutkan kelangsungan hidupnya pada saat terjadi musim kemarau. Masing-masing tumbuhan tentunya memiliki cara tersendiri untuk beradaptasi di lingkungan yang menjadi habitatnya. Adaptasi yang terjadi pada tumbuhan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang dan takai daun. Daunnya muncul di permukaan air. Contohnya adalah teratai, eceng gondok, dan bakau. Yang kedua adalah higrofit. Tumbuhan ini hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan pakis dan lumut. Yang ketiga adalah xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal
sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, dan bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh tumbuhan ini adalah lidah buaya, kaktus, pohon jati, kantung semar, pohon cemara, putri malu, mawar, durian, dan bambu. Baiklah anak-anak, Bapak akan membacakan sebuah wacana atau narasi yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kalian pun bisa membacanya di buku paket halaman 22, tema 2, halaman 22. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia ke-77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep proklamasi bersama Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya adalah Mr. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya adalah Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena beliau simpati terhadap rakyat Indonesia, termasuk dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka dan menginginkan Indonesia merdeka. Selanjutnya adalah Bapak Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia
54 tahun. Nama lengkap beliau adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beliau menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah membacakan teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya bacaan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, masih banyak tokoh yang berperan tentunya. Tidak hanya itu saja, nanti kalian bisa cari tahu sendiri dalam buku-buku atau bacaan-bacaan atau dalam internet. Bisa kalian googling di internet. Anak-anak, sekarang saatnya kalian di penugasan. Berdasarkan bacaan tersebut, isilah peta pikiran yang terdapat pada halaman 24 buku paket kalian. Silahkan dibuka halaman 24 buku paket kalian. Di sana ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kalian membuat pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan yang telah kalian buat tersebut dari wacana bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tadi telah dibacakan oleh Bapak. Anak-anak yang Bapak cintai, pembelajaran pada pagi hari ini kita sudahi sampai di sini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga COVID-19 di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita dapat mengikuti pembelajaran tatap muka seperti dahulu kala sebelum adanya COVID-19, pandemi COVID-19. Bapak sudahi dulu. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, 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 pagi.